Ini adalah Verizon SV, mobil listrik baru lagi dari brand Cina baru lagi. Nah, tapi yang kalian bisa lihat langsung dari dimensinya, si Verizon SV ini raksasa banget ya. Nah, karena sebenarnya dia adalah sebuah van komersil. Yes, kalau lihat-lihat dari siluetnya, itu bisa dibilang kayak high-ace gitu lah ya. Atau lebih tepatnya kayak Sprinter kali, karena dia punya atap yang tinggi. Nah, tapi buat sebuah van komersil, desainnya itu futuristik banget ya. Dan bukan cuma desainnya doang, karena kalau biasanya van komersil pakai mesin diesel, si Verizon SV ini pakai motor listrik dan baterai. Yes, dia adalah sebuah mobil listrik. Nah, buat detailnya, seperti spoiler dari Verizon SV. Satu, apa itu Verizon? Aduh, brand Cina baru lagi. Udah mulai pusing ya dengernya. Nah, tenang. Minimal Verizon atau Verizon lah ya kita nyebutnya. Ini bukan brand gak jelas asal-usulnya. Jadi, Verizon ini adalah brand punya Geely. Yes, Geely Group itu. Yang di bawahnya ada Volvo lah, Polestar, Zeekr, Proton, Lotus, dan masih banyak lagi brand lainnya ya. Nah, Verizon ini brandnya Geely yang khusus membuat produk untuk kebutuhan komersial aja ya. Yang bermesin New Energy. Makanya kalian bakal banyak nemuin tulisan Geely Commercial Vehicle di sekujur bodinya. Oke, di Indonesia sendiri Verizon dibawa sama Arista Group. Nama yang mungkin kalian lebih sering dengar ketika ngomongin dealer mobil ya. Karena Arista Group ini di Indonesia emang punya banyak dealer ya, dari banyak brand kayak BYD, Wuling, Hyundai, atau banyak brand konvensional juga kayak Honda, Suzuki, Mitsubishi, dan lain-lain pun punya jaringan dealer yang dipegang sama Arista Group ini. So, paling nggak nama pemegangnya di sini cukup besar lah ya. Nah, Verizon di Indonesia ini mulai jual satu model dulu ya, Verizon SV atau Super Van. Tapi bakal nambah 3 lineup lagi berupa pickup, light truck, dan van di semester 2 tahun 2026 ini. Dan pertengahan 2026 itu juga dikatakan bakal mulai rakit lokal di pabriknya handal. Dan buat sekarang ini, Verizon punya 2 dealer ya di Indonesia. 2 varian dan warna. Verizon SV atau Super Van sebenarnya ada cukup banyak model. Ada yang blind van dan ada yang van. Dan masing-masing lagi ada yang short wheelbase atau long wheelbase. Dan ada yang low roof atau high roof. Yang masuk Indonesia adalah yang model van, long wheelbase, dan high roof. Yes, hanya ada satu varian aja dengan kapasitas 16 jok di dalamnya. Sebenarnya ini ketemu banget sama high-ace Premio ya. Meskipun high-ace atapnya nggak setinggi ini. Dan mesinnya dia diesel jelas. Mercy Sprinter tentu juga bisa jadi lawannya, apalagi dia punya atap yang sama-sama tinggi. Meski harganya jauh lebih mahal ya. Sementara yang model komersial serupa yang punya penggerak elektrik juga ada Photon eView. Jadi intinya gitulah, ini adalah alternatif dari high-ace tapi elektrik. Dan harganya pun termasuk bagus ya. Sedangkan pilihan warnanya hanya ada satu aja ya, yang warna putih ini. 3. Van elektrik. Nah, ini yang paling ngebedain Verizon SV dengan sebuah high-ace. Kalau Toyota high-ace pakai mesin diesel, Verizon SV ini elektrik ya. Tapi elektrik emang sekilas mungkin kedengeran kurang oke buat sebuah kendaraan komersial yang harus bolak-balik dipakai terus-terusan dan maksimalin keuntungan. Mengingat diesel kan bisa nempuh jarak yang lebih jauh dan tinggal isi bahan bakar aja kalau habis. Tapi buat short travel kayak Jakarta-Bandung atau transportasi dalam kota, van elektrik ini bakal kerasa jauh lebih nyaman ya dibanding van diesel. Apalagi bisa idle di parkiran buat waktu yang sangat lama tanpa ngeluarin asap sama sekali. Jadi kalau dimodifikasi dengan interior yang super mewah gitu, bahkan bisa jadi kayak rumah berjalan ya. Dan jangan lupa biaya operasionalnya juga bakal jauh lebih murah dibanding van diesel. Oke, buka bagian depannya ini unik ya. Jadi selain kap kecil ini yang bisa kita angkat, kalau intip ke dalam sebenarnya masih ada satu cetekan lagi yang kalau ditarik, nah bagian bawah kapnya bakal kebuka sedikit. Ini kita tarik deh. Nah, baru tuh full kebuka bagian depan di sini ya. Verizon SV pakai motor listrik di depan dan gerakin roda depan. Agak beda nih sama Photon eView yang pakai motor di belakang dan gerakin roda belakang. Tenaga motornya juga termasuk gede ya, 227 HP atau 230 PS. 2 kali lipat lebih dibanding tenaga motor listrik yang Photon eView dan 50 HP lebih dibanding tenaga mesin diesel yang high-ace Premio. Torsinya pun gede, 336 Nm. Lebih gede dibanding torsinya eView meski emang gak segede torsi badaknya high-ace. Kecepatan maksimalnya diklaim sekitar 135 km per jam dan akselerasi 0-100 km per jamnya diklaim bisa ditempuh dalam 12 detikan. Kenceng juga ya buat mobil super panjang ini. Transmisinya kayak kebanyakan mobil listrik lainnya, direct single speed dengan reduction gear ya. Pindahin giginya pakai tuas di kanan setir sini. Sambil injek pedal rem, kita dorong ke bawah yang jauh buat masukin ke D, ke atas yang jauh buat masukin ke R. Dari R kalau mau masukin ke N, ke bawahin sedikit sambil ditahan dan klik tombol P di pinggir ini kalau udah mau parkir. Baterainya rata di bawah lantai mobilnya, jenisnya lithium iron phosphate atau LFP. Kapasitasnya 82,883 kWh. Mengejutkan sih ya, nggak terlalu besar buat mobil segede ini. Dan sekali charge penuh, diklaim bisa nempuh jarak hingga 400 km dengan metode pengetesan NEDC. So, teorinya sih masih bisa bolak-balik Jakarta-Bandung ya.
Ada 3 mode berkendara yang bisa diubah pakai tombol di kanan dashboard sini. Ada normal, eco, dan sport ya. Regenerative brakingnya atau seberapa kuat generator yang mengisi baterai pas kita memelankan laju mobilnya dengan deselerasi, ini juga bisa diubah hingga 3 level ya pakai tombol di kanan dashboard ini. Dan dari vehicle settings sini, bobot setirnya juga bisa diubah ke 2 mode. Nah, chargingnya pakai cup di depan kanan sini. AC chargingnya pakai port Type 2, bisa terima daya hingga 11 kW, dan kalau dengan daya maksimal bisa charge dari 15-100% dalam 7 jam. Buat DC charging atau fast chargingnya pakai port CCS2. Daya maksimum charge-nya bisa sampai 140 kW dan diklaim bisa charge dari 30-80% dalam 36 menit ya. Oke, tapi bakal seirit apa pakai fan diesel gini dibanding fan diesel? Nah, kita asumsiin range Farizon SV ini akurat 400 km dan charge baterai 83 kWh-nya. Kalau dengan asumsi charging efficiency 85%, artinya bakal butuh sekitar 240 ribuan rupiah kalau charge penuh dengan fast charger atau 165 ribuan rupiah kalau charge penuh dengan charger rumahan. Artinya kalau pakai fast charger biaya per kilometernya sekitar 600 rupiah dan kalau pakai charger rumahan sekitar 410 rupiah. Buat contoh perbandingan, kalau HH diesel konsumsinya sekitar 7 km per liter, biaya per kilometernya kalau pakai biosolar bakal sekitar 970 rupiah dan kalau pakai Pertamina Dex bakal sekitar 1.900-an rupiah per kilometernya. Nah, ini gambaran pengeluaran listrik dan bahan bakarnya kalau jalan sejauh 100.000 km. Gimana? Menurut kalian iritnya cukup nggak dibandingin kemudahan isi BBM yang lebih cepat? 4. Eksterior besar futuristik. Sebenarnya dari panjangnya yang hampir 6 meter dan lebarnya yang hampir 2 meter, dimensi Farizon SV ini mirip banget sama HS Premio ya. Tapi atap high roofnya yang 2,5 meter ini cenderung mirip sama tingginya Mercy Sprinter atau van-van Eropa yang punya atap tinggi ya. Yang artinya Farizon SV ini harus selektif banget nih ya kalau mau pilih parkiran masuk ke mall gitu. Anyway, desainnya, Farizon nyebut bentuknya SV ini punya desain ala cermin atau mirror body design yang dibilang bisa merefleksikan pemandangan di sekitar. Tapi menurut kita unik sih ya, kombinasi body bongsor gini dengan desain futuristik jarang banget ditemuin ya kan? Dan itu pun ternyata bikin koefisien drag-nya jadi cenderung rendah ya buat mobil komersil gini, hanya 0,29 aja CD-nya. Oke lah. Oke, detailnya depannya unik nih ya. Dia kayak ada 2 gundukan atau lekukan besar ya. Lekukan pertama yang kayak di bagian hidungnya alias kap besarnya. Dan habis itu melekuk lagi yang bagian hitam gloss dengan lampunya itu. Baru deh sisanya kaca dan lengkungannya sama terus sampai ke atapnya yang super tinggi itu ya. Yang bagian paling bawah bersih ya, kayak nggak ada grill gitu. Tertutup aja kecuali di lubang paling bawah yang kecil itu, yang di panel hitam doff-nya ada banyak garis-garisannya. Nah, panel yang di ujung kiri kanan ya berlubang beneran tuh ya, nembusin udara ke bagian ban depannya. Di bawah lampunya ada motif garis-garis di atas panel hitam yang banyak banget ya, memanjang dari ujung ke ujung. Sedangkan di mika penyambung lampu kiri kanan ya, juga ada garis-garis miringnya mengarah ke emblem Farizon ya. Sedangkan di dalam lampunya ada tulisan Farizon gini ya, di ujung kiri dan kanannya. Detail lampu depannya, di arealnya di kanan kiri aja. Lampu kecilnya kayak di areal tadi tapi jadi disambungin sama lampu tengahnya dan emblemnya juga nyala. Lampu besarnya LED yang bilas sisi dalam, lampu jauhnya LED yang bilas sisi luar, dan lampu seinnya LED gantiin di areal yang bagian atas. Sampingnya, Farizon SV ini hanya ada 3 pintu sampingnya, yang di kanan 1 aja kayak gini, yang di kiri ada 2 pintu kayak gini. Tapi layout jendelanya mirip sih ya kiri kanan, dan gak banyak bisa dilihat sih ya di sini karena mirror design yang mereka pakai, artinya jelas gak banyak lekukan aneh-aneh di samping sini. Meski emang yang sisi kiri ini kalau kita buka pintu depan dan belakangnya ternyata gak ada pilar. Loh. Tapi itu kita omongin di nomor habis ini lah ya. Velgnya 16 inci, velg kaleng dengan cover gini ya, dan bannya cukup tebal 215/75 R16C. C buat commercial grade ya. Dan yang kita suka di bagian spionnya nih. Spionnya sendiri modelnya yang besar gini, full dibuat hitam dan ada 2 kaca ya. Cermin yang atas buat lihat sudut standar, cermin yang bawah buat lihat ke bagian ban mobil. Nah, bagian spion ini disambungin sama bagian hitam di kap depannya tadi ya, dan ada logo Farizon yang kecil di panel hitamnya. Oke lah. Belakangnya pun desainnya nggak sespesial depan atau sampingnya ya. Lebih kayak mobil komersial standar aja ya, ala Ford Transit atau Citroen Jumper dari belakang gitu. Nah, karena pintu bagasinya model barn door, jadi kepisah 2 ya kiri kanannya. Dan karena pakai model atap high roof, jadi high mount stop lampnya terpisah jauh banget di atas. Lampunya tipis dengan light bar yang lebih nonjol gini, dan bawahnya disambungin list hitam ya. Begitu juga di paling bawah ada cladding plastik hitamnya. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya LED bar, lampu remnya LED plus high mount stop lamp LED yang posisinya tinggi banget itu, lampu mundurnya LED, lampu seinnya halogen, dan ada fog lamp belakang LED. 5. Interior unik.
Oke, lihat dulu bagian dalam belakangnya Farizon SV ini. Standar aja lah ya, kayak Van Hi-Ace atau Sprinter standar gitu yang joknya ada banyak. Tapi coba lihat desain dashboardnya nih. Modern ya, kayak mobil-mobil listrik kekinian. Desainnya ditegaskan banget sama garis horizontal yang full lurus dari kiri ke kanan. Dan dibuat bertingkat ya, dari dashboard hitamnya yang paling atas. Di bawahnya ada panel hitam gloss dengan garis krom panjang yang nyambungin seluruh ventilasi AC. Dan bawahnya lagi ada panel orange memanjang yang makin kuatin karakternya. Head unitnya modern khasnya mobil Cina 3-4 tahun lalu gitu lah ya. Dan yang kita seneng tetap ada display buat kontrol AC terpisah dan beberapa tombol fisik di bawahnya. Dan di kanan dan kiri sini juga ya. Dan karena ini mobil komersial, jadi storage tambahan wajib lah ya. Yang berupa laci tertutup di bawahnya kontrol AC ini, storage di bawah jok depan kanan, kiri dan tengah, dan juga storage yang di atas sun visornya. Yes, kayak di truk ya. Setirnya pun nggak kelihatan kayak setir mobil komersil pada umumnya. 3 spokes yang full tombol dan lingkarnya dilapis kulit pula. Tapi bukan itu yang paling unik dari kabinnya Farizon SV. Paling unik ada kalau kalian buka pintunya. Kalau kita buka pintu belakangnya doang, bukaannya ini sepanjang 1,3 meter ya. Yang ini aja udah panjang sebenarnya. Tapi kalau kita buka pintu depannya juga, tada, nggak ada pilar B-nya. Unik banget tuh ya. Jadi total panjang bukaannya dari ujung ke ujung sampai 2,1 meter. Bener-bener luas. Kebayangkan bakal kerasa selega apa kalau jok depan kirinya dilepas tuh. Tapi apakah nggak bakal flexing kalau lewat jalan yang miring? Nggak tahu juga sih ya, karena kita belum cobain. Tapi yang jelas, Farizon cukup banggain SV mereka ini dibangun dengan 70% high strength steel dan punya torsional stiffness hingga 38.000 Nm. So, mungkin bodinya udah cukup kuat tanpa pilar B ini juga ya. Dan efeknya juga, seatbelt jok penumpang depan jadi dipasangnya di pintu kiri ya, karena nggak ada pilarnya. Makanya pintu kiri sini jadi sedikit lebih panjang dibanding pintu kanannya ini. Nah, pintu yang kanan sini lebih normal ya, bahannya full plastik, tapi ada beberapa warna aja. Yang tengahnya dibuat hitam dan ada garis vertikal orange-nya. Dan tempat nyimpen barangnya ada 3 tumpuk yang di pintu sini. Layout joknya ada total 16 jok di Farizon SV sini yang dibagi ke total 5 baris. Ini jok paling depannya, yang jok drivernya modelnya sendiri dan kepisah armrest sama jok sebelahnya. Dan ini dilapis bahan kulit sintetis putih hitam dengan jahitan orange ya. Jok yang kanan dan jok yang tengah nyambung ya, tapi ini fix tanpa pengaturan apapun. Pakai bahan yang sama kayak di jok drivernya ya. Nah ini jok baris keduanya, 3 jok yang nempel ke kanan tapi terpisah masing-masing ya. Dan ini bahan joknya kain abu-abu. Ini jok baris ketiganya, sama, 3 jok yang nempel ke kanan lagi dengan bahan kain. Ini jok baris keempatnya, layoutnya sedikit beda ya. 2 di kanan dan 1 di kiri yang terpisah sendiri. Dan ini jok baris kelimanya. Ada 4 jok ya, yang nyambung semua, tapi masing-masing joknya terpisah. Dan layout door trim baris belakang sih simple aja ya. Atasnya panel metal bodinya dan di bawahnya ada lapisan plastik tambahan. Oke, detail lain di dalam kabinnya. Atap Farizon SV ini model high roof alias yang tinggi banget. Dan ventilasi AC belakangnya terintegrasi ke plafon langsung ya. Dan masing-masing baris dapat ventilasi AC sendiri di kiri dan kanan. Lampu kabinnya di depan ada 2 LED kayak gini. Dan di belakang ada tambahan 2 lagi ya, LED juga masing-masing. Pegangan tangan plafon di depan yang sisi penumpang selain ada di atas gini kayak biasa, ada tambahan juga di pilar A. Sedangkan yang driver yang di atas nggak ada ya, tapi yang di pilar A ada buat bantu masuk ke dalam. Di belakang nggak ada pegangan tangan plafon tambahan sama sekali. Sun visornya gede banget nih ya, tapi polos aja dalamnya. Hanya ada card holder aja di kiri dan kanan, nggak ada kacanya. Dan spion tengahnya day and night manual ya. Oh, dan jendela belakangnya hanya ada di baris kedua dan pakai model B, bukannya geser gini. Meskipun ukurannya cenderung sangat kecil sih ya ini. Tapi gimana rasanya duduk di dalam kabin sini? Nah, konfigurasi cok. Oke, buat masuk ke depan pintunya berat banget nih, karena emang gede banget juga ya pintunya. Bukannya juga luar biasa lebar ya, sampai 82 derajat. Nice ya, napak ke dalamnya cukup tinggi ya, meskipun ada stepnya gini. Makanya dikasih pegangan gini di pilar A, jadi napak ke dalamnya kita bisa dibantuin kayak gini. Oke lah, nah posisi duduk by defaultnya termasuk sangat tinggi ya. Khasnya mobil komersial nih ya, berasa kayak di atas mobil. Visibilitas ke depan sih jelas ya, dashboardnya sangat rendah, meski emang karena cupnya turun banget, jadi patokan ke ujung nggak kelihatan ya. Dan yang agak unik buat mobil komersial adalah feel ke ujung kaca depan sini cukup lega ya. Visibilitas ke samping lebih oke karena kacanya besar gini. Spionnya juga karena modelnya kebelah jadi buat lihat ke belakang lebih oke lagi ya. Dan ada kaca tambahan juga di pilar buat kurangin blind spot. Pengaturan shock drivernya manual, slide dan recline aja. Tapi recline-nya bisa sampai full rebah ya, not bad. Nah tapi jok penumpang tengah dan kirinya sama sekali nggak bisa diatur ya. Nggak bisa direbahin dan nggak bisa dimaju mundurin. Dan termasuk tegak kayak ini yang sisi penumpang. Headrest ya bisa diatur naik turun meski emang posisinya nggak terlalu maju sih ya. Jadi kepala kita cenderung agak ngedanga ya kalau sandaran sama nyetir. Tapi yang enak sih ruang kepala ya. Karena modelnya high roof jadi kayak unlimited nih ya ruang kepalanya. Tuh bahkan kita berdiri aja hampir bisa tegak kayak di sini. Nice.
Headrest jok yang penumpang tengah dan kiri juga sama ya, bisa dinaik turunin. Buat sandaran tangan driver, yang kiri sini ada armrest nih ya di lapis kulit, cukup empuk dan ini adjustable angle-nya. Dan enak nih, bisa sandarin tangan sambil pegang setir gini. Tapi emang yang sandaran tangan di pintu nggak dilapis apa-apa, plastik aja jadi agak keras ya. Seatbeltnya bisa dinaik turunin, setirnya pengaturannya hanya bisa tilt ya atau dinaik turunin aja. Jarak setir ke dashboardnya juga masih cukup dekat dan masih cukup miring ya setirnya kayak kebanyakan mobil komersial. Nah, buat sandaran kaki kiri driver nggak ada gundukan atau pad tambahannya, tapi emang rata luas gini ya. Meskipun emang lantai di depan sini secara keseluruhan agak nancap gini nih ya dari joknya, sedikit beda dibanding mobil biasa ya. Oke, sekarang kita ke belakang. Nah, buat mengingatkan, di sebelah kanan nggak bisa masuk ke belakang ya, karena nggak ada pintunya. Jadi bisa masuknya hanya dari kiri sini ya. Pintunya geser nih ya, manual. Dan ini bukannya luar biasa luas ya, 1,3 meter. Tuh, kelihatan jok baris kedua dan ketiga bisa diakses langsung dari pintu ini aja. Tapi yang keren, kalau kita buka pintu depannya, tada, nggak ada pilar B-nya. Ngasih efek lebih luas lagi nih ya, bukannya sampai 2,1 meter. Kebayang nggak tuh kalau jok penumpang depannya dicabut? Bakal ngasih feel super lega ya. Apalagi lantainya nggak ada gundukan sama sekali. Nggak kayak HS gitu yang mesinnya di bawah jok, ya kan? Nah, buat tutup pintu ini nggak ada urutan ya. Bebas mau tutup yang depan dulu, baru belakang, atau sebaliknya bisa aman ya. Oke, buat napak ke dalam sama ya kayak depan. Cukup tinggi juga dan ada bantuan stepnya. Tapi ya nggak ada bantuan pegangan di pilarnya, karena nggak ada pilarnya ya kan? Nah, tapi masuk ke dalam sini karena ini high roof, jadi kita bisa berdiri ya, tanpa mentok. Tuh, gampang banget jalan di dalam kabin sini. Nice ya, berdiri aja masih ada sisa ruang kepala. Mantap. Oke, kita duduk di baris kedua dulu. Layoutnya 3 jok di sebelah kanannya. Nah, ini posisi duduknya sejajar sama jok depan, jadi nggak teatrikal. Sudut paha kita sedikit ngangkat nih, jadi kurang ergonomis ya sebenarnya, tapi masih cukup nyaman lah. Nah, ini joknya juga nggak terlalu lebar. Buat yang badannya gede kayak kita pasti bakal sempit kalau duduk bertiga di sini. Meskipun kalau yang badannya normal sih kayaknya nggak masalah ya. Jok ini nggak bisa digeser maju mundur, tapi ruang kakinya masih cukup aman yang di sini. Cuman emang kaki kita nggak bisa selonjoran ke depan ya, karena ada dudukan jok ini ya, yang ada aki itu di bawahnya, dan yang di sisi kiri ada storage di bawahnya. Jadi sama aja ya, mentok juga kakinya di ketiga jok ini, nggak bisa selonjoran ke depan semua. Tapi yang unik, jok ini bisa direbahin bukan cuma sedikit, tapi bisa maksimal ya. Set. Tuh, bisa rebahan sampai mentok. Jadi penumpang masih bisa rebahan gini. Not bad ya. Biasanya kan cuma bisa di recline sedikit tuh. Oke lah ya, jadi lebih fleksibel. Headrest bisa diatur naik turun, tapi sama juga kayak depan ya. Modelnya bukan yang agak maju, jadi kepala kita masih agak ngedangak ya. Nah, kayak yang kelihatan ini ruang kepalanya unlimited ya, karena high roof. Tapi yang ujung kanan gini, emang ada bagian yang atapnya lebih rendah. Nah, kalau di sini jadi lebih mepet ya ruang kepalanya. Buat sandaran tangan, khusus yang pojok bisa sandaran di sini meskipun keras ya. Oke, ini duduk di ketiga jok ini sama lah ya rasanya semua. Dan karena lantainya rata, jadi kalau mau pindah-pindah gampang. Sekarang kita ke baris ketiga. Baris ketiga ini layoutnya sama, 3 nempel kanan. Posisi duduknya juga sama ya, nggak teatrikal, rata depan. Jadi sudut paha kita juga persis ya, agak naik sedikit. Kontur joknya juga persis, alias kalau duduk bertiga bakal berasa agak sempit. Dan ini juga nggak bisa digeser maju mundur ya. Jadi ruang kakinya fix dan cenderung sempit ya. Tapi ruang gerak sepatunya di sini jelas jauh lebih lega, karena kakinya bisa masuk ke lubang di bawah jok depannya. Dan sama kayak jok baris kedua juga, jok ini bisa direbahin maksimal ya, sampai tiduran ke belakang. Oke lah. Headrestnya juga sama, bisa dinaik turunin, tapi posisinya sama kayak depannya ya. Dan ruang kepalanya pun sama pada dasarnya, unlimited, tapi yang pojok lebih terbatas sedikit. Buat sandaran tangan di pinggir, yang di pojok sini nggak selega yang depannya nih, karena ada pilarnya gini. Dan sama, kalau ini mau geser-geser, ketiga joknya juga gampang ya, karena lantainya rata dan bisa sambil full berdiri juga kitanya. Oke, ke baris keempat. Konfigurasinya beda nih ya, 1 di kiri dan 2 di kanan. Ini pun sama, nggak teatrikal. Jadi sudut paha kita sedikit naik, fix juga, nggak bisa digeser maju mundur, dan ruang kakinya juga mirip kayak di baris ketiga ya, termasuk sempit juga. Ruang gerak sepatu juga aman banget karena bisa masuk ke bawah jok depannya, dan sudut rebah di sini juga masih bisa dimentokin, jadi bisa full rebahan. Oke ya. Dan headrestnya pun sama, masih bisa dinaik turunin, tapi masih agak ngedangak kepala kita. Dan ruang kepala pun sama ya, unlimited, tapi yang di pojok ada sisi yang lebih terbatas gini. Dan buat sandaran tangan di pinggir, di sini yang paling lega ya buat tangannya, tapi sama keras juga. Oke, kalau mau geser-geser ke sampingnya pun gampang juga. Dan kalau kita duduk di yang paling kiri sini, ini paling enak sih ya, karena ruang kakinya paling terbuka. Dan buat sandaran tangan di pinggirnya juga lega. Oke, ke baris kelima. Konfigurasi joknya 4 jok yang nempel semua ya. Dudukan joknya sama kayak depannya, makanya paha kita agak naik sedikit juga kayak gini. Dan ini karena joknya nempel semua, jadi berasa paling sempit ya kalau didudukin berempat full. Jok ini nggak bisa digeser maju mundur juga. Ruang kakinya pun mirip-mirip, paling lebih lega sedikit aja. Ruang gerak
sepatunya juga aman banget. Dan sudut rebahnya sebenarnya harusnya bisa sampai maksimal, tapi mentok sama pintu bagasi ya. Kecuali pojok kiri dan pojok kanan, dia bakal kepentok pilar, jadi cuma bisa direbahin sedikit aja. Ruang kepalanya pada dasarnya sama, unlimited, kecuali yang pojok ada sisi yang lebih terbatas. Dan khusus yang baris kelima ini, di jok yang pojok kanan dan pojok kiri sama-sama ada gundukannya gini di lantai, yang bikin kaki kita emang jadi lebih sempit ya. Paling gak enak nih di sini posisinya. Sandaran tangan di pinggir aman, paling agak keras aja kayak di depannya. Dan sama kayak depannya juga, kalau mau pindah-pindah ke jok sebelahnya tinggal berdiri aja, santai ya, gampang. 7. Bagasi dan storage. Oke, buat buka bagasinya, di remote-nya ada tombol buat buka kunci pintu bagasinya aja nih. Kalau kita tahan ini, nanti kunci pintu bagasinya kebuka dan kita jadi bisa buka pintu bagasinya sementara setiap pintu lainnya tetap terkunci. Nah, pintu bagasinya pakai model barn door ya. Bukanya yang kanan dulu dan ini pintunya tinggi banget ya. Tuh, bahkan lebih tinggi dibanding kita yang tangannya udah dimentokin ke atas. Nah, karena modelnya barn door, jadi kita bisa nih buka satu doang gini ya. Misalnya cuma mau ambil barang yang kecil aja. Kalau mau buka pintu satu lagi, handle-nya ada di dalam sini dan bisa kebuka deh. Sama ya, pintunya luar biasa tinggi. Dan sebenarnya Farizon SV ini di luar ada dua pilihan pintu bagasi. Ada yang bisa kebuka 180 derajat dan ada yang bisa kebuka 270 derajat. Nah, yang masuk Indonesia bisa dibuka sampai 270 derajat ya, alias sampai bisa dibalik gini pintunya. Nice ya ini. Jadi bisa lebih maksimal lagi buat masukin barangnya. Bibir bagasinya bisa kebuka full. Nah, ini bagasinya Farizon SV. Kapasitasnya nggak dalam memang, tapi jelas tinggi ya. Oke, bibir bagasinya super lebar ya ke sampingnya dan apalagi ke atasnya. Tuh, tinggi bibirnya hampir muat tinggi orang dewasa. Mantap. Jarak dari bibir ke tanahnya juga termasuk rendah, jadi masukin barang berat harusnya nggak menyusahkan ya. Dan bibirnya ini rata sama lantainya, jadi keluarin barang nggak bakal sulit. Detailnya ada lampu LED di kiri sini, tapi nggak ada apa-apa lagi sih ya. Di kanan juga ada lampu LED dan ada apar juga, tapi nggak ada apa-apa lagi di sekitarnya. Di atas nggak ada lampu kabin. Nah sayangnya, kalau kita mau luasin kapasitas bagasi, jok belakang ini nggak bisa dilipat ya. Dia cuma bisa dimajuin sedikit aja kayak gini sandarannya. Tuh, udah mentok semua. Jadi cuma bisa diginiin aja, nggak bisa diangkat atau dimajuin ke depan. Yes, sayangnya nggak sepraktis Hi-Ace Premio yang jok paling belakangnya bisa dilipat ke kiri kanan ya buat ngasih ruang bagasi lebih luas. Oke, kalau mau nutup pintu bagasinya ada urutannya ya. Jangan yang kanan dulu, kepentok sama engsel dalamnya nanti dia. Kita tutup yang kiri dulu, baru deh tutup kanannya. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Fitur cukup banyak. Nah, meskipun kebanyakan fan komersial fiturnya terbatas banget, Farizon SV ini termasuk cukup banyak nih ya. Pertama, khusus jok depan ada pendingin dan penghangat jok. Yes, kalau buka di bagian seat sini, tuh ada seat ventilation buat pendingin jok yang ada 3 level, dan ada seat heating alias penghangat jok yang ada 3 level juga. Sedangkan yang linkage ini buat langsung nyalain atau matiin barengnya, jok kiri dan kanannya. Nice lah ya, jarang banget di mobil komersial. Lanjut, AC-nya dapat dual zone auto climate control. Tapi kalau biasanya dual zone itu suhu kiri dan kanan bisa dibedain, di Farizon SV ini suhu yang bisa dibedain adalah suhu yang depan dan yang belakang ya. Jadi lebih pas nih ya kalau sopirnya pengen lebih panas tapi pengen penumpangnya tetap bisa adem tuh. Suhu paling dingin 17 derajat Celcius dan suhu paling panasnya 32 derajat. Ada defroster kaca depan dan defogger kaca belakang, dan ada buat arahin angin ke kaki dan ke atas juga ya. Oke lah. Nah, tapi emang buat atur suhu dan kipas penumpang belakang hanya bisa dari sini ya. Nggak ada tombol tambahan lagi di belakang. Yang di belakang ventilasi AC-nya terintegrasi di plafonnya dan setiap baris dapat ya di sebelah kiri dan di sebelah kanannya. Meskipun karena plafonnya tinggi jadi ya posisi AC-nya emang tinggi banget tuh ya. Lanjut, rem parkirnya elektrik dan masih ada tombol fisikalnya di samping kontrol AC sini. Tarik buat aktifin dan tekan sambil injek pedal rem buat nonaktifin. Tapi ini berfungsi otomatis juga kok. Dan ada brake hold juga buat nahan remnya pas kita udah berhenti biar kaki kita nggak perlu terus-terusan injak pedal remnya. Inputnya di paling bawah sini ada power outlet 12 volt dan di atasnya ada 2 USB port ya, satu Type C
Type-C dan satu Type-A. Meski emang sayangnya di belakang nggak ada tambahan USB port atau power outlet sama sekali lagi ya. Dan sayangnya juga input V2L berupa colokan rumahan di kabin belakang kayak Farizon SV versi fan di luar itu nggak dibawa juga ya. Jendelanya yang depan dua-duanya auto up and down ya. Nice, tapi emang jendela belakangnya hanya ada di baris kedua dan modelnya yang dibukanya digeser gini ya. Lampunya otomatis mantap dan ada buat pengaturan ketinggian sorotan lampu ya. Wipernya intermittent standar aja yang tuasnya bareng sama tuas lampunya nih. Karena emang tuas sebelah kanannya sini dipakai buat transmisi tadi ya. Spionnya sebenarnya pengaturannya elektrik dan ada buat penghangatnya ya. Tapi buat lipatnya masih manual. Setirnya yang sebelah kiri ada buat atur adaptive cruise controlnya, hill descent control, voice command, dan teleponi. Sedangkan yang sebelah kanan ada buat atur track, volume, dan tombol buat pindahin fungsi kontrol ini ya. Nah ini kuncinya, mirip punya Aletra ya, karena mirip-mirip model Geely Group yang lama. Tapi di baliknya ada logo Farizon. Tombol-tombolnya ada tombol lock, unlock, buka kunci bagasi, dan remote start. Yes, bisa nyalain AC mobil duluan dari luar mobil ya. Sayangnya nggak ada passive keyless entry. Jadinya kalau kita mau buka kuncinya, kita nggak bisa kantongin remote-nya dan klik tombol di handle gitu aja ya. Kalau mau buka kunci, harus keluarin remote-nya dulu dan klik tombol unlock dulu, baru kuncinya kebuka. Kunci lagi juga kayak gitu ya. Tapi buat aktifin mobilnya emang ada tombol start stop kayak gini. Lanjut, instrumen clusternya full LCD TFT 7 inci gini. Nah infonya di atas ada indikator gigi, di kiri sisa jarak berkendara dan trip meter, dan yang di kanan info yang bisa diganti. Cara gantinya, kita klik dulu tombol yang di setir kanan bawah sini, dan nanti bakal muncul tulisan di head unit kayak gini. Switch the right to use steer wheel to instrument. Agak bingung ya. Kalau udah, kita pakai aja tombol yang kiri, kanan, atas, bawah yang di setir kanan tadi buat pindah-pindahin infonya yang di instrumen cluster. Ada konsumsi energi rata-rata, TPMS, media yang lagi diputer, dan settings. Settingsnya, kalau masuk ada vehicle settings buat set overspeed warning dan pengingat servis. Terus ada buat reset TPMS-nya, ada buat atur satuan unit, dan ada list peringatan. Kalau pakainya udah, bisa klik tombol yang di kanan setir tadi lagi buat balikin ke fungsi volume dan track head unit ya. Terakhir, head unitnya. Layar sentuh 12,3 inci yang mungkin kelihatan kecil buat standar mobil passenger kekinian, tapi buat sebuah van komersial sih gede ya. Ini kalau kita swipe kiri kanan bisa lihat widgets dan aplikasi fullnya. Kalau swipe down dari atas bisa buka quick control yang isinya buat mati nyalain fitur-fitur adasnya. Ada buat atur volume dan brightness dan kontrol cepat kayak mute, wifi, bluetooth, screensaver, dan buka kamera 360-nya. Dan di sebelah kanan sini juga ada beberapa shortcut menu yang penting juga ya. Ada Apple CarPlay wireless, jadi kita bisa sambungin HP kita tanpa kabel dan nanti bisa munculin interface yang familiar sama HP kita. Dan pakai aplikasi kayak Apple Music, Spotify, Google Maps, Waze, dan lain-lain. Ada tambahan Carbit Link juga nih buat mirroring. Kalau ini bakal mirroring layar HP kita full ke sini ya, tapi emang sayangnya belum ada Android Auto. Nah, menu fullnya ada buat atur AC dari layar nih. Jadi atur AC-nya selain bisa dari kontrol di bawah tadi, bisa juga dari sini ya. Terus menu vehicle settingsnya, isinya ada settings lampu buat atur volume home alias bikin lampunya tetap nyala beberapa detik pas kita matiin dan tinggalin mobilnya. Ada settings kunci yang bisa ingetin kalau kita mau kunci mobilnya tapi mobilnya belum mati. Ada buat alarm remote kuncinya. Ada buat kalau kita pakai fungsi cari mobil, cuma lampunya berkedip atau ada bunyinya juga. Ada buat atur kalau buka kunci, yang kebuka kunci driver doang atau semua pintu langsung. Ada buat atur ADAS yang memanfaatkan radar belakang. Ada buat atur bobot setirnya. Terus ada buat atur ADAS yang manfaatin kamera depan. Dan ada buat atur fungsi driver monitoringnya. Menu settings, ini settings yang berhubungan sama head unit ya, kayak Bluetooth, Wi-Fi, volume, termasuk yang bikin volumenya otomatis makin keras kalau kita jalan makin kenceng dan sebaliknya. Ada buat atur layar, ada settings penghangat dan pendingin jok tadi, buat lihat media termasuk gambar dan video, dan ada buat buka kamera 360 derajatnya. 9. Safety termasuk lengkap. Agak nggak biasa sih kita ngomongin safety di sebuah van komersial gini. Tapi Farizon SV ini dilengkapin ADAS loh. Nice ya, tapi basicnya dulu. Kayak yang tadi kita omongin di interior, Farizon SV ini punya body yang super rigid ya. Pemakaian high steering steel-nya mencapai 70%. Torsional stiffness-nya mencapai 38.000 Nm. Dan rating beban atapnya hingga 45.000 Newton. Dan hasil tes Euro NCAP-nya dapat bintang 5 ya. Meskipun perlu diingat, Euro NCAP ke van komersial gini bukan berupa crash test kayak mobil passenger ya, melainkan lebih ke efektivitas fitur ADAS-nya. Yes, Mercedes Sprinter, Ford Transit, Citroen Jumper, dan van-van komersial lain di Eropa pun dites dengan cara serupa. Lanjut, Farizon SV ini ada electric box aluminium yang fungsinya bakal memutuskan otomatis daya tegangan tingginya, membuka pintu, dan mengaktifkan hazard kalau terdeteksi terjadi tabrakan ya. Oke, fitur yang kelihatan, airbag-nya ada 2 aja ya, di depan aja. Remnya, rem depan cakram dan rem belakang juga cakram. ABS CVT lengkap dan ada traction control dan stability control juga yang masih dikasih tombol fisikal buat nonaktifinnya. Ada hill hold control atau hill start assist yang bisa nahan rem beberapa detik pas kita lagi berhenti di tanjakan dan kaki kita pindah dari pedal rem ke pedal gas biar mobilnya nggak merosot dulu. Dan ada hill descent control di setir sini buat bikin mobilnya atur rem dan gasnya otomatis di kondisi turunan sangat curam biar kita bisa lebih fokus sama nyetirnya. Sensor parkir di belakang ada 3 titik yang terintegrasi, plus ada indikatornya ya di head unit. Kameranya ada 4.
Satu di depan, satu di masing-masing bawah spion, dan satu lagi di belakang. Dan ngasilin gambar 360 derajat gini ya. Bahkan ada mode 3 dimensinya tuh ya, yang bisa kita puter-puter gini. Not bad ya. Sedangkan mode 2 dimensinya bisa lihat depan, belakang, kiri, kanan. Dan ada juga mode buat lihat ban depan dan ban belakangnya. Oke lah. Di instrumen cluster ada TPMS atau pengukur tekanan masing-masing ban, dan ada overspeed warning juga yang bakal ngingetin kalau kita udah mencapai angka kecepatan yang kita set. Nggak ada dudukan ISOFIX tentunya, tapi semua jok belakang udah pakai seatbelt 3 titik ya. Oke, ADAS-nya atau Advanced Driver Assistance System ini memanfaatkan kamera di depan yang ada di balik spion depan sini dan 2 radar di balik bumper kiri kanan belakangnya. Pertama, ada Adaptive Cruise Control yang bisa jaga kecepatan konstan sambil jaga jarak sama mobil di depan secara otomatis tanpa perlu kita injek pedal rem dan pedal gasnya. Ada Integrated Cruise Assist atau Intelligent Cruise Control. Nah, ini fungsinya bakal aktifin Adaptive Cruise Control tadi sekaligus sama Lane Centering atau Steering Assist. Jadi sembari jaga jarak otomatis sama mobil di depan, mobil kita bisa setirnya muter-muter sendiri sementara waktu ikutin belokan garis lajurnya supaya selalu terjaga ada di dalam lajur. Ada Forward Collision Warning yang bisa ngasih peringatan kalau ada kemungkinan nabrak objek di depan. Dan ada Automatic Emergency Braking yang bisa ngerem otomatis kalau udah dikasih peringatan nabrak tadi tapi nggak kita gubris. Dan ada Rear Collision Warning yang bakal ngasih peringatan ke kita kalau seandainya mobil atau motor di belakang kita melaju terlalu cepat mendekati kita ya. Ada Lane Departure Warning yang bisa mendeteksi garis pembatas lajur dan kalau kita berpotensi keluar garis tanpa nyalain lampu sein nanti bakal dikasih peringatan. Ada Lane Keeping Assist buat gerakin setirnya buat balik ke dalam lajur kalau udah terdeteksi mau keluar lajur tadi. Dan ada Emergency Lane Keeping Assist juga yang kalau kita mau pindah ke lajur sebelah tapi pasti sebelah lagi ada kendaraan lain nanti bakal dibalikin setirnya. Ada Intelligent High Beam Control Headlamp yang bisa nyalain lampu jauh secara otomatis tergantung keadaan di depan. Ada Speed Limit Recognition yang bisa mendeteksi papan peringatan kecepatan maksimal. Dan Intelligent Speed Assist supaya kecepatan cruise controlnya ikutin kecepatan yang terdeteksi. Ada Lane Change Assist atau Blind Spot Warning yang bisa nyalain indikator ini di spion kalau terdeteksi ada objek di titik buta 3/4 belakang kiri atau kanan. Dan bisa berkedip plus ngasih peringatan bunyi kalau kita tetap ngasih lampu sein ke situ. Ada Rear Cross Traffic Alert yang bisa ngasih peringatan kalau pas kita lagi mundur ada objek mendatang dari belakang kiri atau kanan. Ada Door Open Warning yang bakal ngasih peringatan kalau kita mau buka pintunya tapi ada objek mendekat dari belakang kanan atau kiri. Dan terakhir, kalau lihat di atas setir sini ada sensor buat Advanced Driver Distraction Warning yang bakal ngasih peringatan kalau pengemudinya terdeteksi terdistraksi pas lagi nyetir. Nice ya. 10 detail-detail lain. Farizon SV batch awal masih bakal diimpor tuh dari Cina ya. Sedangkan Farizon bilang di semester kedua 2026 ini bakal mulai rakit lokal SV-nya di pabrik handal. Kita lihat nanti lah ya. Garansinya, Farizon SV dapat garansi umum atau garansi kendaraan selama 4 tahun atau 100.000 km, mana yang tercapai duluan. Buat motor listriknya, garansinya 8 tahun atau 200.000 km. Sedangkan buat motor dan motor kontrol unitnya, garansinya 4 tahun atau 100.000 km juga ya. Sedangkan buat servisnya, nggak ada program servis gratis gitu ya. So, kemudian soal Farizon SV ini, silahkan sampaikan nomor di bawah, klik like dan channel video ini. See you next time.